Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisna Hidayatul Kamiliyah, biasanya dipanggil Agisna. Saya dari Prodi PAI semester 1 kelas A. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya peta imajinasi saya yang berjudul Nasih dan Mansuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, juga yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku rektor di Universitas Zainul Hasan Genggong, dan yang terhormat juga kepada penemu metode Hanifidah, yakni Dr. Hanifuddin Mahadun MAG, serta Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPDI. Yang saya hormati juga kepada Dekan Kaprodi dan dosen pengampu saya, yakni dekannya adalah Ustadz Zainuddin, kaprodinya Ustadz Ahmad Humaidi, serta dosen pengampu saya adalah Ustadzah Endah Tri Wisudaningsih. Pengertian nasih mansuh yang saya buat dalam peta imajinasi ini saya bagi menjadi 3 cabang. Cabang pertama adalah bentuk macam nas dalam Al-Quran. Sedangkan cabang yang kedua adalah cara mengetahui nasih mansuh. Dan cabang yang terakhir adalah pembagian nasih mansuh. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bentuk macam nas dalam Al-Quran. Kita bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah bentuk macam nas dalam Al-Quran, yakni ada 3: nas bacaan dan hukum, nasakh hukum sedang tilawahnya tetap, dan juga nasakh tilawah sedang hukumnya tetap. Sedangkan cabang yang kedua adalah cara mengetahui nasih mansuh, yang dimana pembagiannya itu ada 3 juga, yakni melalui periwayatan, melalui lafaz-lafaz nas, dan yang terakhir adalah melalui pemberitaan sahabat. Dan cabang yang terakhir adalah pembagian nasih mansuh, yang dimana terdapat dalil baru, pengertian mansuh, dan juga nasih sendiri. Nas bacaan dan hukum adalah perubahan atau penggantian dalam bacaan atau aturan tertentu dalam hukum Islam, hukum fikih yang merujuk pada pemahaman dan implementasi aturan-aturan agama Islam. Jadi nas bacaan dan hukum mencakup perubahan dalam cara membaca teks agama dan penerapan aturan-aturan hukum Islam. Nas bacaan dapat terjadi ketika ada teks atau ayat yang sebelumnya berlaku, kemudian digantikan atau diubah oleh ayat atau teks yang lebih baru. Ini terjadi dalam konteks penafsiran Al-Quran. Sedangkan dalam hukum Islam, nas dapat mencakup perubahan aturan hukum berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, atau perubahan zaman. Hukum Islam atau fiqh berkembang melalui ijtihad atau usaha intelektual untuk menyusun hukum dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar seperti maslahah atau kepentingan umum dan maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah. Perubahan dalam hukum dapat terjadi untuk menjawab perubahan kontekstual dan memastikan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Baik, kita lanjut yang nasakh hukum sedang tilawahnya tetap. Pada situasi ini di mana aturan hukum fikih dapat mengalami perubahan atau pembatalan, sementara teks atau bacaannya dalam Al-Quran tetap tidak berubah. Dengan kata lain, meskipun aturan hukum tertentu itu bisa mengalami perubahan, dan ayat atau teks Al-Quran yang berkaitan dengan aturan tersebut tetap tidak berubah. Sedangkan nas tilawah sedang hukumnya tetap merujuk pada situasi di mana teks atau bacaan Al-Quran mengalami perubahan atau pembatalan, sementara hukum atau aturan yang terkandung dalam teks tersebut tetap tidak berubah. Dengan kata lain, meskipun ada perubahan dalam pengucapan atau bacaan ayat Al-Quran, hukum atau aturan yang terkandung dalam ayat tersebut tetap berlaku. Kita lanjut pembahasan cabang yang kedua, yakni cara mengetahui nasih mansuh, yang dimana ada 3 pembahasan. Yang dimana untuk mengetahui nasih mansuh ini
melalui periwayatan, itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui lafadz nas, yang dimana lafadz nas yang menunjukkan mana yang terdahulu dan mana yang datang kemudian. Dan yang ketiga itu adalah melalui pemberitaan dari sahabat. Cabang yang ketiga, sebagai prinsip tidak terdapat dalil baru yang secara eksplisit menyatakan nasikh mansukh dalam Al-Quran. Namun, konsep ini diperoleh melalui penafsiran dan studi ulama hukum Islam, yang dimana pembahasannya itu ada di dalil baru. Yang ketiga adalah nasikh, adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada suatu ayat Al-Quran atau hukum Islam yang mengabrogasi atau membatalkan ayat atau hukum sebelumnya. Dalam konteks nasikh, ayat atau hukum yang mengabrogasi disebut sebagai nasikh. Sementara mansukh adalah hukum yang dibatalkan itu disebut dengan mansukh. Jadi ini pembahasan terakhir ya, ini nasikh mansukh yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika dari awal sampai akhir ada salah pengucapan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.